pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sebangsa setanah air, semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Polda Metro Jaya menjelaskan alasan penetapan pencekalan terhadap Roy Suryo dan beberapa pihak lainnya dalam kasus dugaan penyebaran informasi mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, saudara-saudara. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan bahwa pencekalan tersebut bukan karena kekhawatiran para tersangka akan melarikan diri ke luar negeri, melainkan semata-mata untuk mempermudah proses penyidikan yang sedang berjalan. Dalam keterangannya, Budi menyebut bahwa saat pemeriksaan terakhir Roy Suryo CS mengajukan saksi dan ahli yang meringankan, sehingga penyidik membutuhkan mereka tetap berada di dalam negeri agar proses penyidikan dapat berjalan lancar. Baik sahabat, saudara-saudara sebangsa setanah air, tanpa berbasa-basi mari kita simak video berikut. Oke, saya jawab ya rekan-rekan. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Ada lagi? Tidak. Proses pencekalan ini adalah untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk mempermudah sehingga dilakukan pencekalan. Karena dari tersangka sendiri pada saat pemeriksaan terakhir itu mengajukan saksi dan ahli yang meringankan. Sehingga proses ini juga berjalan. Ada lagi? Ntar dulu, yang ini dulu. Tentang RS dulu. RS dulu, kita selesaikan satu ya. Roy Suryo ini kan tidak ditahan ya Pak. Ada nggak sih Pak hubungannya sama intervensi politik atau sesuai yang sempat disampaikan dari pihak kepolisian? Terima kasih. Dalam hal ini kepolisian profesional dan independen dalam penanganan kasus tersangka RSCS. Kita menangani perkara berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh pihak kepolisian. Termasuk kemarin mungkin rekan-rekan juga menanyakan tentang adanya permohonan gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus diajukan oleh tersangka kemarin sekitar tanggal 20 November dan itu merupakan hak dari tersangka dan diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Dan ini mungkin nanti akan dilaksanakan gelar perkara khusus oleh penyidik. Itu ya, Roy Suryo selesai. Oke, ABH. Oke, perlu kami sampaikan kondisi ABH sudah beberapa waktu lalu sudah lepas selang untuk makanan. Tetapi masih penyidik harus berkoordinasi dengan dokter medis serta dokter psikis yang menangani ABH. Karena kita ketahui secara bersama di dalam berita acara pemeriksaan
pasal pertama, pertanyaan pertama itu menyatakan bahwa sehat jasmani dan rohani. Sehingga penyidik masih menunggu keputusan asesmen dari dokter medis dan dokter psikologis. Tetapi tidak berhenti di situ. Penyidik selalu maraton di dalam melakukan pemeriksaan-pemeriksaan kepada keluarga dekat ABH. Saksi anak ini adalah mereka-mereka yang menjadi korban pada saat ledakan di SMA 72. Begitu juga penyitaan barang bukti oleh Puslapor, termasuk paku yang menempel di tubuh para korban, ini juga dilakukan penyitaan. Selanjutnya penyidik juga berkoordinasi dengan HIMSI, Himpunan Psikologi yang ada di wilayah DKI. Penyidik melibatkan KPAI, Bapas, Apsipor, termasuk UPT P3A dan Dinas Sosial di dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Itu ya. Hari ini adalah hari pernikahan Nona Susan dan Pak Gandra. Apa? Pernikahan? Jadi proses terhadap penanganan perkara ledakan SMA 72 sudah tahap penyidikan. Jadi sudah masuk tahap penyidikan karena sudah memenuhi beberapa alat bukti dari barang bukti yang sudah disita, keterangan para saksi, dan ada petunjuk, ini sudah tahap penyidikan. Terakhir, Hasil dari pemeriksaan orang tua dari ABH ini diketahui bahwa si pelaku ini memesan bahan untuk merakit bom melalui online daring ya Pak ya? Boleh dijelaskan kembali? ya dari keterangan awal orang dekat dari ABH bahwa ini memang diorder menggunakan online. Nah, pada saat barang tersebut sampai di rumah disimpan oleh keluarga dengan alasan bahwa barang-barang tersebut untuk ekstrakurikuler sekolah, sehingga tidak ada kecurigaan dari orang tua ataupun kakak. Tetapi terhadap di mana ABH membeli bahan-bahan tersebut, ini masih dalam proses penyelidikan pihak penyidik, karena perlu kita ketahui bahwa kondisi ABH masih belum bisa untuk kita wawancarai, untuk kita minta keterangan secara mendalam. Dia terakhir. Apa? Ya, yang pasti itu bertahap. Nah, ini masih kita dalami karena yang membeli adalah ABH, makanya kami masih menunggu kondisi ABH benar-benar pulih secara medis dan psikis. Mas Tommy, terakhir. Oke, kami jawab. Pada saat rilis beberapa waktu yang dipimpin oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, ditegaskan dari perwakilan Densus 88 bahwa ABH tidak terafiliasi dengan jaringan teror. Dan ini murni atas inisiatif perbuatan yang bersangkutan. Tetapi dengan adanya rilis kemarin dari BNPT, Komdiji, dan Densus 88, penyidik juga tidak berhenti. Penyidik terus melakukan pendalaman, pencocokan informasi dan data. Apakah mungkin menemukan, karena sudah hasil digital forensik juga sudah keluar. Kami masih menunggu untuk analisa itu. Saya rasa itu rekan-rekan sekalian semua. Terima kasih. Udah bonus nanti sekali satu bonus.